Dilalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Haq, bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Insyaallah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini di Ramadan yang ke-20 insyaallah ya, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani insyaallah Ramadan yang ke-20 ini. Kemudian juga nikmat yang lain tentunya itu didasari karena Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dengan hidayah itulah kita mampu untuk beramal kebaikan. Salah satunya adalah kita mendatangi untuk bisa memenuhi kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Itu sudah merupakan nilai yang sangat besar sekali ya. Tidak semua orang bisa menjalani sholat subuh secara berjamaah, apalagi nanti ditambah dengan sunnah qobliyahnya ya. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan balasan yang akan dicapai ya. 2 sholat sunnah rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya ya. Berarti jenengan orang yang sudah paling kaya ya sebenarnya daripada orang-orang yang konglomerat seperti itu ya. Maka jangan iri dengan kekayaan mereka ya. Syukuri saja apa yang kita jalani dan kita yakini bahwa balasan Allah akan lebih baik insya Allah kalau kita ikhlas untuk menjalaninya. Kelak akan kita dapatkan balasan tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari senantiasa kita jaga keimanan dan Islam kita dengan sebenar-benar penjagaan ya. Karena di antara prestasi seorang hamba adalah ketika dia mampu untuk menjaga keimanannya sampai maut menjemputnya ya. Maka pekerjaan kita sebenarnya adalah bagaimana kita senantiasa merawat ya, menambah, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan itu rusak disebabkan karena hal-hal yang mungkin bersifat duniawi yang bisa memalingkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak orang-orang yang hanya ingin mengejar kenikmatan dunia sementara mereka berani untuk mencela ya, membuli ataupun berbuat menentang perintah Allah, bahkan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan yang bisa juga kita rasakan pada pagi hari ini, karena tidak juga semua orang bisa untuk tahan duduk sebentar mendengarkan ya, sedikit ya, tausiah yang sudah ada di Masjid Saja ini. Banyak yang pulang, tapi alhamdulillah dengan kita semua bisa bertahan ya, walaupun mungkin ya selama-lamanya paling 30 menit lah seperti itu ya. Mengorbankan waktu yang singkat itu mudah-mudahan juga menjadi harapan kita kelak akan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pagi hari ini ya, ini saya juga bingung mau menyampaikan apa, tapi ya sebisa saya ya, insya Allah ya. Bismillah. Ini saya akan membuat ya, ini cerita lah ya, cerita ataupun ya katakan kalau kisah kan itu harus nyata ya, harus ada dasarnya ya. Ini tapi cerita ya, cerita atau ilustrasi saja ya. Dan dari ilustrasi itu mudah-mudahan bisa kita mengambil pelajaran yang banyak. Di antaranya adalah ini adalah cerita, judulnya ya, judulnya itu adalah Jemuran dan Tetangga ya. Kok jemuran? Pagi-pagi juga mengenai jemuran. Apa hubungannya dengan jemuran dengan tetangga ya? Ini sebagai cerita saja untuk mudah-mudahan nanti bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi di suatu pagi ada suami istri yang sedang menyiapkan makanan sarapan pagi lah ya, sarapan pagi seperti itu. Di ruangan makan itu ada jendela kaca ya, jendela kaca yang bisa untuk melihat keluar. Sementara tetangganya yang di sebelahnya itu sudah menjemur pakaian ya, menjemur pakaian. Nah kemudian si istri ini biasa kalau pagi-pagi itu melihat keluar sambil menyiapkan sarapan. Tiba-tiba si istri ini nyeletuk melihat keluar, melihat jemuran tetangga. Kepada bapaknya ini, Pak, itu kok jemuran tetangga kok apa ya, letak-letak ya, nggak kinclong, kotor, masih kotor, tidak seperti kita ya, kita kan kalau nyuci kan bersih, kinclong ya, berarti tetangga kita kurang pintar itu dalam mencuci ya. Bapaknya yang dengar seperti itu ya biasa ya, sifat bapak itu seperti apa? Nggak ambil pusing lah ya, didengarkan saja sambil tersenyum lah, biarkan saja ya. Dan ini mohon maaf, ibu biasanya seperti itu. Maaf ya, karena ibu biasanya apa? Mudah berkomentar sesuatu yang tidak serdi di hati ya, seperti itu. Akhirnya bapaknya pergi. Ya. Setiap hari ternyata sampai seperti itu terus selama seminggu ya. Sepekan itu istri setiap melihat keluar, melihat jemuran tetangga berkata seperti itu. Nah bapaknya tentunya kan penasaran, kenapa sih kok istri saya berkomentar seperti itu. Akhirnya tanpa pengetahuan istri, bapaknya ini memeriksa kacanya, jendelanya. Ternyata jendelanya itu yang buruk ya. Akhirnya jendela buruk itu kalau melihat ke luar kan ya apapun ya nanti kelihatan kotor ya, kelihatan kotor seperti itu ya. Akhirnya dibersihkan tanpa sepengetahuan si istri. Kalau sudah bersih, kinclong ya, sampai ya dengan celing itu kan jadinya kacanya kan bersih sekali ya, tidak kelihatan ada kacanya ya. Nah di hari yang 8 ternyata pas mau sarapan juga seperti itu. Tiba-tiba si istri ketika melihat jemuran tetangganya sudah berubah, kok sudah jadi kinclong ya. Ternyata si istri ini selama sepekan ini tidak menyadari ya. Apa ya? Oh jadi istrinya malah bilang, Pak, sekarang tetangga kita sudah pinter mencuci, sudah kinclong lagi seperti kita. Bapaknya ya biasa, hanya tersenyum dan menunjukkan yang ada di depannya, yaitu kacanya. Ternyata kacanya yang sudah bersih. Jadi bersih. Jadi apa yang, karena kacanya sudah bersih, apa yang di luar pun dipandang pun menjadi bersih ya. Nah itulah ibaratnya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tadi ya, bahwa
cara pandang kita terhadap sesuatu itu tergantung daripada apa yang ada di hati kita. Hati kita sebagaimana kaca itu bisa juga kotor, ya. Bisa juga bersih. Itu tergantung bagaimana kita biasa untuk merawat hati kita. Maka ketika kita memandang sesuatu berdasarkan hati kita, ketika kita akan memberikan pendapat ataupun kritikan ataupun itu sebenarnya tergantung daripada hati kita. Bersih dan kotornya itu akan mengeluarkan hal yang berbeda. Apabila hati itu bersih, maka otomatis apa yang keluar daripada ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita itu pasti akan menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain. Tapi sebaliknya, jika hati kita kotor sebagaimana kaca yang kotor tadi, maka hal baik pun ketika kita pandang itu karena kotornya hati kita, itu pun akan menjadi masalah, akan menjadi penilaian yang berbeda. Itu disebabkan karena bersih dan kotornya hati kita. Maka memandang kebenaran itu tentunya dibutuhkan sesuatu yang menjadi sandaran ataupun kebaikan daripada hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa baik dan buruknya anggota tubuh itu tergantung daripada baiknya hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada sekerat daging. Apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh jasad tersebut. Wa idza fasadat, dan apabila sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak seluruh tubuh ataupun jasad tersebut. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati ini juga akan menjadi sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan, salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan seorang hamba di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kalian berkata atau berbuat sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, hal pertama yang menjadi perhatian kita bahwa bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar dari hati itulah kita bisa menjaga kebersihannya, bisa menjaga kekuatannya untuk bisa senantiasa dalam kondisi bersih, sehingga apa yang keluar daripada tubuh kita juga akan sesuatu yang bersih, sesuatu yang bermanfaat. Dan hati pun akan terkotori ketika dia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan
kedurhakaan ya. Tidak lain disebabkan karena tertutupnya hati karena banyaknya dosa yang dilakukan ya. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Ketahuilah bahwa tidaklah hati itu akan tertutupi kecuali disebabkan karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menilai seseorang hatinya baik atau tidak itu bisa kita lihat dari keseharian kita ya. Ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita itu tidak akan terlaksana kecuali dari perintah hati kita ya. Perbuatan atau ucapan yang keluar yang mengandung keburukan itu menandakan bahwa hati itu sudah mulai kotor, sudah mulai rusak ya. Apalagi sekarang kita bisa melihat ataupun bisa mendengar ya, pendapat-pendapat ataupun aturan-aturan yang justru ya, mereka cenderung untuk menyalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah begitu parahnya ya, kondisi hatinya ya, rusak kondisi hatinya ya. Mungkin hanya dengan iming-iming ya, hal duniawi mereka bisa berubah hatinya ya, yang tadinya padahal mengaku muslim tapi justru tidak berpihak pada kaum muslimin ya. Mereka justru mempersukar ya, mengeluarkan aturan-aturan yang justru memperberat atau membuat kaum muslimin semakin resah, semakin gelisah ya, dengan aturan-aturan yang keluar. Itu menandakan bahwa kebiasaan mereka sudah sangat apa yang ada di dalam hatinya adalah menunjukkan itulah kebiasaan mereka, rusak hati juga ya, gitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hati inilah kita bisa mengetahui ya, sebesar apa urgensi ataupun pentingnya menjaga nilai daripada hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Urgensi hati pertama adalah itu akan menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dan buruknya kita, mulia dan hinanya kita itu tergantung daripada kondisi hati kita ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad, rupa dan harta kalian, tetapi sesungguhnya Allah hanya melihat kepada hati dan amal kalian ya. Jadi ini menjadi patokan kita ya, seberapapun keadaan kita ya, walaupun kekurangan kita ya, dalam hal duniawi ya, dalam hal apapun, selama hati kita bersih, selama hati kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri ya. Jangan kita mudah untuk menginginkan sesuatu yang bukan hak kita ya, semacam kekayaan ataupun semacam kenikmatan-kenikmatan yang dipunyai oleh orang-orang kafir tentunya. Maka tugas dari seorang hamba adalah untuk terus bagaimana kita berusaha menata hati kita, berusaha untuk memperbersih, menjaga agar hati kita tetap kinclong ya, sebagaimana yang kaca sudah dibersihkan ya. Maka itu tugas utama ya. Harus semangat untuk menata hati kita. Jangan hanya semangat untuk menata lahiriah kita ya. Kebanyakan kita ya, bagaimana kita memperbagus badan kita ya, sehingga pada ya, berlomba-lomba bagaimana keluar dengan pakaian yang mewah, pakaian yang baik ya. Ibu-ibu ya, bagaimana memakai parfum ataupun bedak yang mahal agar kelihatan bagus ya. Mereka hanya mementingkan ya, penampilan zahir ya, penampilan zahir, sementara penampilan ya,
yang ada di dalam jiwanya, yaitu hatinya, tidak pernah diurusi ya. Maka semangatnya kita untuk senantiasa memperbarui hati kita menjadi perhatian utama ya. Itu yang pertama adalah tentang urgensinya hati. Itu menentukan mulia dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini sebagai standar kemuliaan di hadapan Allah ya, sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa ya. Dan Rasulullah menyebutkan takwa itu adalah adanya di hati ya. At-taqwa hahuna ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali Rasulullah menunjukkan kepada dadanya ya, bahwa letaknya ketakwaan itu ada di hati. Maka hati itu menjadi sumber kebaikan ya. Takwa itu adalah menjadi standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa hati apabila sudah rusak, maka dia akan berakibat ya, bukan hanya pada diri kita masing-masing, tetapi itu akan bisa mempengaruhi seluruh kekuatan umat secara umum ya. Sehingga di dalam sebuah hadis disebutkan ya, dalam hadis yang panjang itu, ketika ada suatu zaman nanti orang-orang Islam itu dikepung oleh musuh-musuhnya ya. Itu disebabkan karena apa? Apakah jumlah pada waktu itu kaum muslimin sedikit? Ternyata justru jumlah pada saat itu sudah banyak. Tetapi kenapa umat Islam sampai mengalami seperti itu? Disebabkan karena rasa takut musuh-musuh Islam sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kemuliaan kaum muslimin diganti dengan al-wahn ya. Apa itu al-wahn? Para sahabat bertanya, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Jadi kaum muslimin pada saat sekarang sudah disusupi atau diganti keberanian Islam itu sudah diganti dengan kecintaan terhadap dunia dan takut mati ya. Sehingga musuh-musuh Islam semakin berani untuk menindas kaum muslimin. Itu disebabkan karena hatinya sudah berubah. Yang tadinya perkasa, berani untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, mendahirkan syariat Allah Subhanahu wa taala, lama-lama dikarenakan kecintaan terhadap dunia yang berlebih dan takut mati mereka, maka Allah ganti dengan dikuasai oleh kaum yang lainnya, itu kaum kafirin ya. Dan hari ini kita rasakan seperti itu, kaum muslimin semakin terpojok, semakin tertindas ya, di negeri yang mayoritas muslim, tapi aturan-aturan banyak sekali yang merugikan kaum muslimin ya. Kemudian itulah ya, jadi akibat daripada lemahnya hati itu disebabkan karena penyakit al-wahn itu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah hati ini menjadi jaminan ya, akan menjadi jaminan keselamatan di akhirat kelak ya. Sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada bermanfaat anak-anak ya, harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih ya. Nah, inilah jadi hati ini menjadi prioritas utama kita, perhatian kita. Kenapa? Hanya siapa yang memiliki hati-hati yang selamat itu? Tidak lain adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman
yang mempunyai hati yang selamat, hati yang bersih, ya. Hati yang terbebas daripada kotoran, ya. Itu adalah hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang beriman saja yang kelak akan mendapatkan keselamatan di yaumul akhir, ya. Maka hati yang bersih itu adalah hati yang terbebas, ya, daripada perbuatan-perbuatan yang syirik, ya, perbuatan-perbuatan khususnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu merupakan zulmun azim, ya, kezaliman yang paling besar, ya, yang bisa menghilangkan seluruh kebaikan amal-amal kita adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah, ya. Maka hati orang yang beriman pasti harus terbebas daripada perbuatan kesyirikan, dan dia senantiasa untuk menguatkan tauhidnya, ya, akidahnya daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut, ya. Maka dengan seperti itulah hati kita akan menjadi kuat, ya. Masyiral muslimin rahimakumullah, inilah beberapa manfaat ataupun urgensi hati, ya. Bagaimana kita bisa mencapainya tentunya tergantung daripada masing-masing diri kita. Kesungguhan kita di dalam menata hati kita, meluruskan niat ketika kita beramal, itu adalah menjadi urusan yang pertama yang harus diperhatikan, ya. Sebagaimana para ulama ketika akan menyusun sebuah kitab ataupun akan menulis sebuah risalah, itu yang pertama yang diperhatikan biasanya yang disebutkan adalah hadis-hadis tentang masalah hati, ya. Karena hati itu menjadi titik tolak, ya. Menjadi titik tolak niat benar dan tidaknya adalah di hati tersebut, ya. Maka sebagaimana di dalam Arba'in An-Nawawiyah juga disebutkan innamal a'malu binniyat, ya. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung daripada niatnya, ya, dan niat itu ada di hati. Maka mari ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, di Ramadan yang ke-20 ini tidak terasa kita sudah menjalannya 20 hari yang lalu. Ke depan masih ada 10 hari lagi kesempatan untuk bersama-sama mari kita mempertahankan keistiqomahan kita, memperbarui niat kita terus, mengkontrol atau muhasabah terhadap amal-amal yang telah kita lakukan dari 20 hari yang lalu, apakah sudah niat yang betul-betul atau hanya ada sesuatu yang diharapkan masalah duniawi. Tentu insya Allah kita semua tidak seperti itu, ya. Dengan datang pagi-pagi menahan kantuk itu apa yang diharapkan, Bu? Ingin dapat rezeki banyak, ingin mendapatkan apa lagi, teman yang banyak. Itu semua tentu menginginkan, ya, kita bersama-sama mudah-mudahan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu kelak akan kita temui, ya, akan kita dapatkan kalau segala perbuatan kita didasarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perbuatan yang paling sulit yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada hari ini ikhlas mungkin, ya, tapi suatu saat ikhlas itu bisa rusak. Itu sangat sulit sekali. Para ulama pun memberikan, ya, pernyataan-pernyataan bahwa hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah bagaimana agar menjadikan hati itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu qaul Imam Syafi'i adalah, seandainya aku tahu ada satu saja amalan yang itu ikhlas
mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka aku cukup hanya bergantung pada amalan tersebut ya. Maka sungguh begitu besar ya, begitu berat ya menjaga keikhlasan tersebut ya. Boleh jadi amal-amal besar yang kita lakukan ikhlas pada saat itu, tetapi suatu saat bisa rusak disebabkan kita tidak sengaja saja menyebut-nyebut amalan tersebut ya. Itu sudah rusak ikhlas kita ya. Tapi terkadang amalan kecil yang tidak bisa kita pikirkan sama sekali ya, seperti mungkin ya ada seseorang yang membutuhkan makanan di jalan ataupun dimanapun ya, pas kita punya kita berikan, walaupun mungkin sebutir kurma katakan seperti itu, tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan itu, boleh jadi itu yang akan menyelamatkan